Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, The Mighty Shark, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nimade Arini Novianti, yang kedua Tubagus Razak Darmawan, dan yang ketiga Nita Septadila. Di sini kami akan mempresentasikan 2 bab sekaligus, yaitu chapter 10 dan chapter 11. Chapter 10, Managing Organizational Structure and Culture. Bab 10, Mengelola struktur dan budaya organisasi. Di bab ini, kita membahas beberapa banyak manajer yang dapat menciptakan berbagai jenis budaya organisasi. Cara kerja struktur organisasi tergantung pada pilihan pengorganisasian yang dibuat manajer tentang 3 masalah. 1. Bagaimana mengelompokkan tugas menjadi pekerjaan individu. 2. Bagaimana mengelompokkan pekerjaan ke dalam fungsi dan divisi. Ketiga, bagaimana mengalokasikan perubahan dan mengkoordinasikan atau mengintegrasikan fungsi dan divisi. Designing Organizational Structure, merancang struktur organisasi. Budaya organisasi berpengaruh penuh terhadap cara kerja karyawan. Struktur organisasi dirancang untuk mempengaruhi perilaku karyawan dan untuk mengetahui seberapa berfungsi suatu organisasi tersebut. Sebelum mempelajari bab ini lebih jauh, terdapat 3 definisi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, pengorganisasian adalah suatu proses di mana seorang manajer menetapkan struktur hubungan kerja antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, struktur organisasi adalah sistem formal tugas dan hubungan pelaporan pekerjaan yang menentukan bagaimana karyawan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang ketiga, desain organisasi adalah suatu proses di mana seorang manajer membuat secara spesifik mengenai jenis struktur dan budaya organisasi sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi desain dan struktur organisasi. Yang pertama, lingkungan organisasi. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, sumber daya. Lingkungan organisasi. Secara umum, semakin cepat lingkungan eksternal berubah dan semakin besar ketidakpastian yang terdapat di dalamnya, maka semakin besar masalah yang akan dihadapi oleh seorang manajer untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang langka. Manajer biasanya membuat pilihan pengorganisasian yang menghasilkan struktur yang lebih fleksibel dan budaya kewirausahaan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan komunikasi, serta mempermudah seorang manajer dalam memperoleh sumber daya. Dan sebaliknya, jika lingkungan eksternal dalam keadaan stabil, sumber daya tersedia, dan ketidakpastian rendah, maka lebih sedikit koordinasi dan komunikasi antara orang-orang dan fungsi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya. Strategi. Strategi yang berbeda sering membutuhkan penggunaan struktur organisasi dan budaya yang berbeda. Misalnya, strategi diferensiasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang dilihat oleh pelanggan dalam bentuk barang dan jasa. Organisasi biasanya berhasil paling baik dalam struktur yang fleksibel dengan budaya yang menghargai inovasi. Sebaliknya, strategi yang berbiaya rendah yang bertujuan untuk menurunkan biaya di semua fungsi biasanya berjalan paling baik dalam struktur yang lebih formal dengan norma yang lebih konservatif, yang memberikan manajer kendali yang lebih besar lagi atas aktivitas dari berbagai departemen organisasi. Teknologi. Teknologi adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, mesin, komputer yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mendistribusikan barang dan jasa. Sebagai aturan, semakin rumit teknologi yang digunakan organisasi, semakin sulit untuk mengatur atau mengendalikan organisasi tersebut, karena lebih banyak kejadian yang tak terduga bisa muncul. Dengan demikian, semakin rumit teknologinya,
semakin besar kebutuhan akan struktur yang fleksibel dan budaya progresif untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam menanggapi situasi yang tak terduga, dan memberi mereka kebebasan dan keinginan untuk mencari solusi baru untuk masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, semakin rutin teknologi, semakin sesuai struktur formal karena tugas-tugasnya sederhana, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa telah dikerjakan sebelumnya. SDM atau sumber daya manusia. Faktor penting terakhir yang mempengaruhi pilihan struktur dan budaya organisasi adalah karakteristik sumber daya manusia yang diperkerjakannya. Secara umum, semakin terampil tenaga kerja dan semakin banyak jumlah karyawan yang bekerja sama dalam kelompok satu tim, semakin besar kemungkinan sebuah organisasi menggunakan struktur dan budaya profesional yang fleksibel dan tersentralisasi, berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mendorong kemandirian dan pengendalian diri karyawan. Karyawan yang sangat terampil atau karyawan yang telah menginternalisasi nilai-nilai profesional yang kuat dan norma perilaku sebagai bagian dari pelatihan mereka, biasanya menginginkan kebebasan dan kemandirian yang lebih besar dan tidak menyukai pengawasan yang ketat. Singkatnya, lingkungan eksternal organisasi, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia adalah faktor yang harus dipertimbangkan oleh manajer yang ingin merancang struktur dan budaya terbaik untuk suatu organisasi. Semakin besar tingkat ketidakpastian dalam lingkungan organisasi, semakin kompleks strategi dan teknologinya, dan semakin berkualitas dan terampil tenaga kerjanya. Semakin besar kemungkinan manajer untuk merancang struktur dan budaya yang fleksibel, dapat berubah dengan cepat, dan memungkinkan karyawan untuk menjadi inovatif dalam menanggapi masalah kebutuhan pelanggan dan sebagainya. Semakin stabil organisasi dan lingkungan, strategi yang kurang kompleks dan lebih dipahami dengan baik untuk teknologinya, dan tenaga kerja yang kurang terampil, semakin besar kemungkinan manajer untuk merancang struktur organisasi yang formal dan mengontrol serta budaya yang nilai dan normanya menentukan bagaimana karyawan harus bertindak dalam situasi tertentu. Grouping tasks into job design. Mengelompokkan tugas ke dalam pekerjaan. Desain pekerjaan. Langkah pertama dalam desain organisasi adalah desain pekerjaan, yaitu proses di mana para manajer memutuskan untuk membagi tugas ke dalam pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Namun, di sisi lain, seorang manajer tidak boleh melakukan penyederhanaan pekerjaan yang terlalu jauh. Job enlargement and job enrichment. Job enlargement adalah perluasan pekerjaan, yaitu meningkatkan jumlah tugas yang berbeda dalam pekerjaan yang diberikan dengan mengubah pembagian kerja. Sedangkan job enrichment adalah pengayaan pekerjaan, yaitu meningkatkan tingkat tanggung jawab seorang pekerja atas pekerjaannya. Seperti 1. Memberdayakan pekerja untuk bereksperimen untuk menemukan cara baru atau lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Kedua, mendorong pekerja untuk mengembangkan keterampilan baru. Ketiga, memberi mereka tanggung jawab untuk memutuskan bagaimana menanggapi situasi. Yang keempat, memungkinkan pekerja untuk memantau dan mengukur kinerja mereka sendiri. The Job Characteristic Model. Model karakteristik pekerjaan. Terdapat 5 model karakteristik pekerjaan. Yang pertama, skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan yang terakhir, feedback.
Skill variety adalah sejauh mana suatu pekerjaan mengharuskan seorang karyawan menggunakan berbagai keterampilan, kemampuan, atau pengetahuan yang berbeda. Selanjutnya, task identity, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan mengharuskan seorang pekerja melakukan semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dari awal hingga akhir proses produksi. Selanjutnya, task significance, sejauh mana seorang pekerja merasa pekerjaannya bermakna karena pengaruhnya terhadap orang-orang di dalam organisasi, seperti rekan kerja dan pelanggan. Selanjutnya, autonomi. Sejauh mana pekerjaan memberi karyawan kebebasan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk menjadwalkan tugas yang berbeda dan menentukan bagaimana melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah feedback. Sejauh mana benar-benar melakukan pekerjaan memberikan informasi yang jelas dan langsung kepada pekerja tentang seberapa baik dia telah melakukan pekerjaan itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nita, yaitu mengenai grouping job into function and division, designing organization structure. Functional structure. Functional structure adalah suatu struktur organisasi yang terdiri dari semua departemen dalam suatu organisasi untuk memproduksi barang atau jasanya. Bisa kita lihat dari tabel di sini, functional structure terdiri dari President and CEO, yang mana di bawahnya terdapat bagian-bagian yang meliputi Executive Vice President and CFO, Executive Vice President Merchandising, Executive Vice President Global Supply Chain, Executive Vice President Planning and Allocation, Executive Vice President Human Resources, Executive Vice President Marketing, Executive Vice President Compliance and General Counsel Secretary, Senior Vice President Chief Informational Officer. Setelah kita membahas functional structure, sini kita akan membahas divisional structure, yang mana di dalam divisional structure ini terdapat 3 bagian, yaitu product structure, market structure, and geographic structure. Yang pertama yaitu product structure. Product structure adalah suatu organisasi di mana setiap lini produk atau bisnis ditangani oleh divisi yang berdiri sendiri. Bisa kita lihat di sini adalah salah satu contoh bagian dari product structure, yang mana di dalamnya terdiri dari CEO, dan di bawah CEO itu adalah corporate manager. Di bawah corporate manager terdapat produk division yang dibagi menjadi 3, yaitu washing machine and dry division, lighting division, dan yang terakhir television and stereo division, di mana sebagian tersebut di bawahnya memiliki tugasnya masing-masing. Yang kedua yaitu geographic structure. Geographic structure adalah suatu organisasi di mana setiap wilayah suatu negara atau wilayah di dunia dilayani oleh divisi yang berdiri sendiri. Geographic structure dibagi menjadi 2, yaitu Global Geographic Structure, yang di mana di dalam bagiannya terdiri dari CEO, di bawah CEO terdapat Corporate Managers, dan di bawah Corporate Manager terdapat 4 bagian, yaitu Pacific Region, South American Region, European Region, dan yang terakhir North American Region. Yang kedua, Global Product Structure, yang mana di dalamnya terdapat CEO, di bawah CEO terdapat Corporate Manager, dan di bawah Corporate Manager ini ada 4 bagian, yaitu Product Division. Di bawah Product Division ini terdiri dari Foreign Subsidiary Pacific Region, Foreign Subsidiary South American Region, dan yang terakhir Foreign Subsidiary European Region. Dan yang ketiga, Market Structure. Market structure adalah suatu organisasi mana setiap jenis pelanggan dilayani oleh divisi mandiri. Di dalam bagian market structure terdiri dari CEO, dan di bawah CEO terdapat corporate manager. Di bawah corporate manager terdapat market division, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu large business customer, small business customer, educational institution, individual customer. Matrix dan product team design, yaitu
di mana suatu organisasi yang secara bersamaan mengelompokkan orang dan sumber daya menurut fungsi dan produknya. Sini adalah salah satu contoh bagian dari matrix structure, yang di mana di dalam matrix structure ini terdapat dua bagian yang saling bersinergi, yaitu antara CEO dan produk team manager. Yang mana di bawah CEO terdapat functional manager, yang di mana functional manager ini membawahi 5 bagian, yaitu engineering, sales and marketing, product design, research and development, dan manufacturing. Sedangkan di produk team manager terdapat 4 bagian juga, yaitu produk tim A, produk tim B, produk tim C, dan produk tim D. Yang dimana kedua kelompok ini atau kedua bagian ini memiliki hubungan yang saling bersinergi. Setelah matrix structure, di sini kita akan membahas tentang product team structure. Yaitu product team structure adalah suatu organisasi di mana karyawan secara permanen ditugaskan ke tim lintas fungsional dan hanya melapor kepada manajer tim produk atau ke salah satu bawahan langsungnya. Di sini terdapat bagian dari product team structure yang dimana di atas sendiri terdapat oleh CEO, yang mana di bawah CEO ini terdiri dari 4 bagian, yaitu engineering, sales dan marketing, product design, research and development, yang mana di bawahnya terdapat manufacturing unit, yang mana di dalam manufacturing unit ini terdiri dari product team manager dan team member. Kita akan membahas tentang coordinating function and division, di mana semakin kompleks struktur yang digunakan perusahaan untuk mengelompokkan kegiatan, maka semakin besar masalah yang akan terjadi dalam menghubungkan dan mengkoordinasikan fungsi dan divisi yang berbeda. Untuk menghasilkan koordinasi yang baik, maka seorang manajer dapat melakukan berbagai cara, antara lain untuk merancang hierarki otoritas, untuk mengkoordinasikan fungsi dan divisi sehingga mereka bekerja bersama secara efektif, serta fokus pada integrasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengkoordinasi fungsi dan divisi tersebut. Allocating authority, yaitu sebuah organisasi tumbuh dan memproduksi barang dan jasa yang lebih luas. Ukuran dan jumlah fungsi dan divisi mereka meningkat. Untuk mengkoordinasikan aktivitas orang, fungsi dan divisi, dan untuk memungkinkan mereka bekerja sama secara efektif, manajer harus mengembangkan hierarki otoritas yang jelas. Hierarki otoritas adalah rantai komando perusahaan kewenangan yang dimiliki masing-masing posisi, mulai dari CEO atau pemimpin tertinggi perusahaan, turun ke level top management, middle, dan first line manager, sampai kepada karyawan non-manajerial. Tall and flat organization. Bertambahnya jumlah manajer dan karyawan, bentuk hierarki otoritasnya biasanya memanjang, membuat struktur organisasi menjadi lebih tinggi, atau disebut dengan tall organization. Dan dalam organisasi yang tinggi, memiliki banyak tingkatan. Sebaliknya, organisasi yang datar atau flat organization memiliki tingkat yang lebih sedikit dibandingkan dengan bentuk tall organization. Mekanisme integrasi dan koordinasi. Semakin besar kompleksitas struktur organisasi, maka semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi antar anggota, fungsi, dan divisi untuk membuat struktur organisasi bekerja secara efisien dan efektif. Mekanisme dan pengintegrasian untuk menekankan komunikasi dan koordinasi antar fungsi dan divisi memiliki beberapa tipe, di antaranya liaison rules, task force, cross-functional team, dan integration rules. Bisa kita lihat pada gambar yang di layar Anda bahwa terdapat direct contact, yang mana dari atas yaitu yang simple sampai ke bawah yaitu kompleks. Yang dimana yang urutan pertama yaitu liaison rules, yang kedua task force, yang ketiga cross-functional teams, dan yang keempat integrating rules and department. Pada bab 10 ini, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai organizational culture. Organizational culture merupakan kumpulan dari nilai, norma, dan standar perilaku manusia yang mengontrol bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Organizational culture dibentuk oleh 4 faktor utama. Yang pertama, karakteristik dari anggota organisasi. Yang kedua, etika organisasi. Yang ketiga, hubungan kerja antar karyawan. Dan yang terakhir, struktur organisasi. Strong adaptive culture versus weak inert cultures.
Budaya adaptif merupakan budaya yang dinilai dan normanya membantu organisasi untuk membangun momentum dan tubuh, serta berubah sesuai kebutuhan untuk menjadi efektif dalam mencapai tujuannya. Sedangkan budaya inert merupakan budaya yang nilai dan normanya gagal untuk memotivasi atau menginspirasi karyawan. Mereka menyebabkan stagnasi dan seringkali kegagalan lembur. Riset menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya adaptif menunjukkan komitmen kepada anggotanya, seperti menekan sifat hubungan kerja jangka panjang dan mencoba menghindari pemutusan hubungan kerja. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan jalur karir jangka panjang untuk karyawan mereka dan menghabiskan banyak uang untuk pengembangan pelatihan guna meningkatkan nilai karyawan bagi organisasi. Dengan cara ini, nilai-nilai terminologi dan instrumen yang berkaitan dengan nilai sumber daya manusia bisa mendorong pengembangan sikap dan perilaku kerja mendukung. Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi teman saya sudah menjelaskan nih tentang bab 10 tentang gimana sih cara memanage sebuah organisasi dari strukturnya dan dari budayanya. Sekarang saya, Nimade Arnovianti, akan melanjutkan bab 11, di mana kontrol dan perubahan dari organisasi itu sendiri. Saya mulai dari organisasi kontrol dulu ya. Oke. Organisasi kontrol atau kontrol organisasi ini kita harus mencari tahu nih arti kontrol sendiri. Nah, arti kontrol di sebuah organisasi itu dimana cara untuk seorang manajer mengatur jalannya aktivitas organisasi, apakah sudah se-efisien mungkin, apa sudah se-efektif mungkin. Nah, disinilah cara manajer untuk mengendalikan atau mengkontrolin itu. Nah, apa sih pentingnya kontrol organisasi? Nah, kalau bisa dibilang pentingnya itu di mana kontrol organisasi ini sebagai laporan pertanggungjawaban dari manajer untuk bisa menjawab, bisa dari laporan ini bisa menjawab apakah sudah efisien dan efektifkah menjalankan aktivitas, apakah kualitas produk mengalami peningkatan atau malah penurunan gitu. Apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi, apa ada yang perlu dikembangkan lagi, apa ada yang perlu yang dirubah, seperti itu. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan arti kontrol itu sendiri, kenapa perlu diadakannya kontrol dalam organisasi, dan menghasilkan apa sih sebuah kontrol ini, kenapa perlunya, habis itu, dan pertanyaan sekarang, di mana sih harus melakukan kontrol? Nah, di mana harus melakukan kontrol ada tiga nih, pada saat feed forward control, dan pada saat concurrent control, atau pada saat feedback control. Nah, kalau pada feed forward control di mana digunakan pada tahap proses input. Nah, ini sebelum terjadinya proses konversi, di mana kontrol ini berguna untuk mengantisipasi masalah sebelum masalah itu muncul di kemudian hari selama proses konversi. Jadi kayak kontrol bahan baku, kontrol alat-alat untuk dijadikan berproduksi ataupun apapun itu sebelum uh, sebelum proses konversi tersebut dilaksanakan. Nah, yang kedua, concurrent control. Apa sih itu? Concurrent control ini selama proses konversi. Jadi setelah feed forward control akan ada concurrent control. Nah, ini feedback awal selama konversi digunakan ini bagi manajer untuk memperbaiki sesegera mungkin masalah yang muncul saat proses konversi. Misalnya tiba-tiba pada saat produksi tiba-tiba alatnya ngandek. Nah, jadi di sanalah bisa concurrent control ini berperan. Yang terakhir kontrolnya adalah feedback control, di mana digunakan pada tahap output atau ini termasuk dalam feedback akhir. Memberikan informasi feedback akhir after the fact yang berguna bagi manajer ke depannya. Nah, ini contohnya misalnya produknya sudah jadi nih, akhirnya dikirimkan nyampe pada tangan para customer atau para pembeli. Nanti para pembeli, customer tuh pasti akan mereview atau memberikan feedback balik pada kita. Nanti apa yang kurang, apa yang ini informasi dari para customer ini yang berguna untuk kita para manajer untuk meninjau ulang lagi produk kita seperti apa, positif atau negatif ya, atau sebagainya. Itulah feedback control. Kita memasuki slide yang dimana adalah proses pengendalian. Nah, untuk melakukan proses pengendalian kita harus menjalani 4 langkah, yang dimana langkah pertama yaitu penetapan standar kinerja, sasaran atau target yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja. Nah, langkah pertama ini
itu merupakan proses pengendalian manajer untuk memutuskan standar kinerja, tujuan, atau target yang akan dijalankan maupun digunakan di masa depan untuk mengevaluasi kinerja seluruh organisasi atau bagiannya, seperti divisi lah, fungsi, atau individu. Nah, setelah langkah 1 dikerjakan, akan melangkah ke langkah kedua. Langkah kedua itu di mana mengukur kinerja aktual. Nah, pada saat pengukuran ini, manajer dapat menentukan pengukuran atau mengevaluasi dari dua hal, yaitu output yang sebenarnya yang dihasilkan dari perilaku anggotanya, dan yang kedua yaitu kontrol dari output dan kontrol terhadap perilaku. Sudah melakukan yang kedua, kita lanjut ke step 3 atau langkah ketiga adalah membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang dipilih. Nah, setelah langkah pertama yang kedua sudah selesai nih, jadi akan menjalankan langkah ketiga adalah di mana penetapan standar kinerja manajemen dengan cara membandingkan antara standar kinerja yang ditetapkan dengan kinerja yang sebenarnya. Dalam prosesnya nih, langkah ketiga ini manajer mengevaluasi penyimpangan dari standar-standar yang telah ditetapkan pada langkah 1. Nah, selanjutnya adalah langkah 4. Langkah 4 di mana mengevaluasi hasil dan melakukan sebuah tindakan korektif atau perbaikan jika standar tidak tercapai. Nah, ini kenapa target kita tidak tercapai? Nah, seperti itu. Jadi, langkah ini merupakan mengevaluasi hasil laporan yang didapat dari langkah ketiga tadi. Langkah terakhir ini merupakan pengambilan keputusan untuk pengendalian untuk aktivitas produksi selanjutnya. Dapat dikatakan pada tahap ini nih sebagai konklusi dari masalah yang dihadapi oleh organisasi. Dimisalkan nih, contohnya, perusahaan tidak pernah mencapai target penjualan. Bisa saja terjadi karena penetapan standar kinerja yang terlalu tinggi. Nah, dari standar kinerja yang terlalu tinggi ini, masalah organisasi bisa mengevaluasi dan mengadopsi standar kinerja yang lebih realistis agar bisa mengurangi kesenjangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang ditetapkan atau jalan keluar lainnya yang mungkin diputuskan oleh manajemen. Next slide. Nah, tadi setelah manajemen melakukan langkah untuk pengendalian yang ada 4 step itu, selanjutnya para manajer ini memiliki cara untuk menilai bahwa karyawannya sudah bekerja kah, sudah se-efisien kah dia karyawannya bekerja dengan membagi dengan 3 kontrol nih, yaitu output control, behavior control, dan plan control. Nah, di mana kontrol output sendiri memiliki tiga sumber lagi, yaitu di mana kontrol keuangan, pencapaian organisasi, dan anggaran operasional. Nah, untuk kontrol keuangan, kita bisa mengukurnya dengan rasio keuangan, yaitu ada 3 rasio, rasio likuiditas, profit ratio, dan leverage ratio. Rasio likuiditas yang digunakan adalah mengukur seberapa baik manajer memanfaatkan sumber daya organisasi untuk dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Sedangkan kalau untuk profit ratio itu di mana mengukur seberapa efisien manajer menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan sebuah laba. Nah, digunakan profit ratio itu kita menggunakan ROI atau return on investment. Kalau untuk leverage ratio ini gimana? Kalau untuk leverage ratio, kita mengukurnya menggunakan pendanaan untuk membiayai operasi yang sedang berjalan. Kita menggunakan 2 rasio, yaitu debt to asset dan time coverage ratio. Nah, selanjutnya adalah pencapaian organisasi. Nah, pencapaian organisasi kenapa sih harus dikontrol? Oh, jelas. Karena agar adanya target, di mana penetapan tujuan organisasi secara keseluruhan ini memiliki proses penetapan juga ternyata. Di mana dapat dicapainya tujuan secara keseluruhan adalah hasil penggabungan dari goals yang diraih dari masing-masing divisi yang ada di perusahaan dengan syarat penetapan goals haruslah spesifik dan optimis, tapi harus realistis. Oke. Langsung kalau untuk anggaran operasional gimana? Nah, kalau untuk anggaran kontrolnya itu di mana sebuah rencana ini. Jadi manajer itu membuat sebuah rencana menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien bertujuan mengendalikan pengalokasiannya dan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Jadi biar nggak boros gitu loh. Jadi bisa dikendalikan sama manajer, makanya harus dianggarkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.
Nah, tadi kan untuk output control nih. Nah, sekarang kalau untuk kontrol perilaku ini kayak gimana atau behavior controlnya bagaimana? Ada tiga nih cara, yaitu direct supervision, management by objective, dan yang terakhir kontrol birokrasi. Nah, kalau untuk direct supervisi ini di mana manajer yang mengawasi secara langsung para karyawannya, yang dimana manajer ini harus bisa membimbing, memberi penghargaan, dan juga mengkoreksi secara langsung para staffnya. Terus yang kedua, manajemen by objective atau MBO. Kalau MBO ini merupakan sebuah sistem formal untuk mengevaluasi kemampuan karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi atau standar kinerja tertentu serta untuk memenuhi anggaran operasi. Nah, MBO berdasarkan tujuan melibatkan tiga langkah spesifik, yaitu langkah pertama, sasaran dan khusus ditetapkan di setiap tingkat organisasi. Langkah kedua, manajer dan bawahannya bersama-sama menentukan tujuan. Langkah ketiga, manajer dan bawahannya secara berkala meninjau kemajuan karyawan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan. Jadi manajemen by objective ini gimana cara memberi manajer itu memberi karyawannya sebuah reward gitu loh untuk hal yang telah dilakukan, pencapaian yang dicapai oleh seseorang karyawan itu. Nah, kalau untuk kontrol birokrasi, birokrasi adalah pengendalian melalui sistem aturan dan standar operasional prosedur atau yang biasa kita sebut SOP yang komprehensif yang membentuk dan mengatur perilaku divisi, fungsi, dan individu. Nah, dengan adanya sistem kendali birokrasi ini, manajer dapat mengelola dengan pengecualian dan campur tangan serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, untuk kontrol yang terakhir yaitu kontrol klan atau pengendalian melalui budaya organisasi. Nah, kalau kontrol klan ini sendiri ini pengendaliannya terhadap internal perusahaan atau melalui nilai dan norma yang terdapat pada internal perusahaan tadi yang seperti saya bilang. Contohnya cara berpakaian kerja, jam kerja normal, dan mungkin ada lainnya. Metode kontrol ini diberlakukan bila kontrol output dan kontrol perilaku tidak berjalan sesuai dengan harapan. Budaya perusahaan yang kuat dan klan kontrol bisa membantu karyawan untuk berfokus dalam peningkatan kinerja untuk pencapaian tujuan organisasi. Tadi organisasi itu telah melakukan kontrol uh, dalam menghasilkan sebuah produk itu tidak asal hasil tidak asal menjalankan proses produksi jujur-jujur langsung selesai, enggak. Jadi tadi kontrol itu untuk mengendalikan sebuah proses tadi dari barang mentah menjadi barang jadi dan akan disalurkan pada customer. Nah, nanti customer akan memberikan feedback pada kita. Nah, feedback ini bisa positif dan negatif. Nah, misalkan kalau dia negatif berarti kita harus melakukan sebuah perubahan atau development terhadap organisasinya kita. Nah, perubahan organisasi sendiri itu memiliki arti, di mana pembaharuan cara organisasi dalam beraktivitas sebagai respon organisasi terhadap perbaikan dan mengikuti tren pasar sesuai zaman yang berlaku. Yang seperti tadi saya bilang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di layar kaca, di mana ada need to improve operation dan need to respond to new event. Jadi ini harus seimbang, jadi harus dilakukan kedua-duanya agar ada perubahan dari organisasi itu sendiri untuk mengikuti zaman pasar. Jadi biar nggak ketinggalan zaman. Jadi kalau misalnya ketinggalan zaman kan nggak ada yang mau beli lagi, nggak ada yang tertarik dengan barang produk dari perusahaan tersebut, begitu. Nah, untuk langkah perubahan organisasi sendiri ada langkahnya nih. Ada 4 langkah untuk melakukan perubahan. Pertama, yang dimana menilai kebutuhan akan perubahan. Yang kedua adalah memutuskan tentang perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi. Ketiga, yaitu melaksanakan perubahannya. Dan yang keempat, mengevaluasinya lagi apakah perubahan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi ataupun para customer, atau perubahan itu sudah mencapai target yang diberikan, ekspektasi dari pasar dan ekspektasi dari perusahaan sudah tercapai, begitu. Nah, tidak sampai berhenti di situ nih. Ternyata perubahan ini uh, uh, memiliki dua perubahan, yaitu evolusioner dan revolusioner. Nah, kalau evolusioner yang sekarang saya akan jelaskan, yaitu di mana perubahan yang harus terus-menerus direview terus-menerus
Terus ini evolusioner ini dimana perubahan yang terencana dan terfokus pada satu aspek. Nah, sedangkan revolusioner itu dimana dilakukan perubahannya ini secara spontan yang bisa mengakibatkan keputusannya atau perubahannya itu sedikit radikal. Jadi dalam waktu singkat karena ada fenomena lingkungan yang tidak terbuka. Pembentuk inti dari revolusioner ini kalau misalnya ingin melakukan perubahan ini ada intinya nih untuk membentuknya yaitu rekayasa, restrukturisasi, dan inovasi. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman untuk mendengar dan melihat slide dari kelompok kita, The Mighty Shark. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nanti kita akan jawab pada pertemuan BNM berikutnya. Terima kasih.